Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Desmana Chandra. Sesuai jadwal yang ditetapkan tim kepelatihan Timnas Garuda, Senin ini pemusatan latihan dimulai di Bali. Kita akan bahas serba-serbi latihan perdana Timnas bersama para narasumber yang tersambung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada pemain Timnas Indonesia periode 2002-2007 Zainal Arif, dan kita juga sudah terhubung dengan analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, kita harus Zoom karena Bung Harpa saat ini ada di Bali. Boleh kita diupdate sedikit latihan perdana hari ini seperti apa, Bung Harpa? Ya, tentunya seperti yang dischedule-kan atau dijadwalkan, latihan perdana TC kali ini dilangsungkan di Bali United Training Center di GR Bali, dan saat ini saya persis berada di pintu masuk. Tadi memang dijadwalkan dari informasi yang kami terima itu latihan seharusnya dimulai pukul 4. Ya, Patrick Kluivert datang lebih dulu. Pemain entah mengapa datang setengah jam kemudian. Tapi saat saya berbicara ini di Bali United Training Center, latihan masih tetap berlangsung. Jadi nanti bisa kita akan tunggu sebentar lagi, mungkin mereka akan keluar. Hampir semua pemain berkumpul, ada beberapa yang akan menyusul nanti. Ada di antaranya Martin Paes yang memang kemungkinan nanti akan langsung ke Jakarta. Tapi hampir semua sudah berkumpul. Memang tidak semua media bisa masuk ke sana ya. Artinya hanya awal-awal latihan itu diperbolehkan karena itu masih pemanasan. Setelah itu mulai taktikal, ya media itu disuruh keluar. Yang pasti masih ada beberapa hari lagi sesi training center ini, mudah-mudahan pemain lebih kompak dan bisa siap tempur nanti saat menghadapi China 5 Juni mendatang di GBK. Oke, apakah di dalam sudah ada Beckham Putra yang kabarnya menggantikan Septian Baskara? Ya, ini memang berita yang cukup mengagetkan ya. Tadi beberapa saat yang lalu juga diungkapkan soal Beckham Putra yang kembali dipanggil ya, dan ini juga akhirnya membuat juara Liga 1 back to back juga Persib Bandung mengirimkan wakilnya Beckham Putra yang memang dalam beberapa kesempatan menjadi perdebatan layak atau tidaknya, ada atau tidaknya main dari Persib yang hadir atau memasuki tim nasional Indonesia, dan Septian Bagaskara yang terpaksa tidak diikutkan karena menurut informasi dari Patrick Kluivert ini cedera, tapi dari informasi terakhir yang kami dapatkan Beckham Putra belum bergabung ya. Jadi kita akan tunggu Beckham Putra yang akan segera bergabung ke TC kali ini. Oke, Kang Arif, apa opini Anda mendengar kabar yang berhembus Beckham Putra dari Liga 1 ini akan memperkuat tim Garuda? Ya, ini sesuatu hal yang sebetulnya tidak membuat saya kaget juga ya, karena memang Beckham Putra kalau secara permainan dan secara udah saya pindah ke situ. Di luar situ boleh kalau di situ. Secara performanya memang dia sudah. Di situ kan public area, saya boleh dong kalau di luar. Halo. Iya, silakan dilanjutkan Kang Arif. Iya. Oke. Ya, kalau melihat performa dia selama pertandingan kompetisi Liga 1 ini, dia memang pantas untuk mendapatkan kesempatan membela tim nasional. Bagaimana dia juga sedang dalam top performnya, dia dengan usia yang sebetulnya sedang masa-masa emas, dan kali ini kesempatan yang diberikan oleh Patrick Kluivert sesungguhnya ini kesempatan yang sangat baik buat Beckham Putra, menunjukkan bahwa dia betul-betul layak menjadi bagian dari tim nasional. Apakah menurut Anda Beckham Putra bisa langsung segera membaur dengan tim yang sudah di pertandingan sebelumnya sudah pernah bermain bersama? Ya, saya pikir ini bukan menjadi masalah besar ya bagi seorang Beckham Putra. Dia pasti bersikap profesional, dan para pemain sebagian juga yang sempat bermain di kompetisi Liga 1, saya pikir juga bisa memberikan masukan bagaimana komposisi yang ada di tim nasional sekarang ini. Bahkan hampir 11 pemain yang berada di Liga 1 mendapat panggilan kehormatan dari tim nasional ini. Saya pikir ini bukan masalah besar ya bagi Beckham Putra untuk beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, kalau Anda melihat komposisi pemain yang ada saat ini, kabarnya 32, pandangan Anda bagaimana? Ya, menurut saya sih ini komposisi yang sangat baik ya, komposisi yang perlu dipertahankan, dan para pemain yang selama ini membela tim nasional di pertandingan sebelumnya ketika melawan Bahrain, saya pikir ini tidak mesti ada perombakan total lah ya. Chemistry yang sudah terjaga diharapkan ini bisa menjadi kekuatan ketika tim nasional kembali berhadapan dengan China.
Oke, tadi Anda sebutkan layak dipertahankan. Siapa yang layak dipertahankan? Siapa yang layak untuk bermain sebagai starting 11? Ya, yang paling utama di center back Jai Ijes sudah pasti sebagai leader di belakang bersama Rizky Ridho, dan yang terakhir mungkin bukan yang terakhir ya, di posisi tengah ada Tom Hai sang profesor, di depan Ole yang sudah mencetak 2 gol. Saya berharap dia tetap mendapatkan kesempatan karena 2 gol yang sudah dia cetak itu akan membuat kepercayaan diri seorang Ole untuk menambah pundi-pundi golnya di laga krusial ini bisa lebih memberikan aura positif terhadap tim nasional di pertandingan nanti. Baik, Bung Harpa, siapa saja yang masih kita tunggu kedatangannya? Tadinya sebenarnya kan Sandy Walsh ya, tapi Sandy Walsh sudah confirm, pelatih Yokohama Marius juga mengatakan dia cedera 6-8 pekan, jadi it's over buat Sandy Walsh. Tapi kita senangnya Kevin Dix sudah kembali pulih, kemarin dia juga sudah main, membela timnya dan membawa juara bahkan FC Copenhagen sekaligus menjadi farewell buat dia. Jadi kita akan menyambut yang bersangkutan, mungkin besok atau lusa dia akan tiba di Indonesia. Yang berikutnya adalah Martin Paes. Ya, Martin Paes masih menjalani pertandingan tanggal 31 Mei. Tapi kan kita tahu ya dia nanti nggak akan tampil karena akumulasi kartu kuning. Jadi sama Jahit Ses karena memang dia walaupun dia tidak tampil di laga terakhir menghadapi Juventus ya di pertandingan penentuan semalam dan akhirnya sayangnya degradasi timnya. Tapi dia menemani sebagai kapten dan nanti akan segera bergabung dalam waktu dekat ini. Adakah Elkan Bagot di sana? Ya, Elkan Bagot terakhir kita ketahui di Jakarta ya, dan kelihatannya tidak ada tanda-tanda dia akan dipanggil jauh ini. Oke, seperti apa kira-kira agenda atau porsi latihan di hari perdana, hari pertama ini? Kita nggak tahu secara detail ya, tentu mereka biasanya baru memberitahukan besok nanti menunya seperti apa, tapi pada umumnya ini lebih kepada untuk menguji kekompakan gitu ya, dan mungkin juga kebugaran dipadukan. Biasanya nanti mungkin Bang Arief lebih tahu ya, tapi biasanya pagi-pagi mereka latihan ringan di hotel, recovery, kemudian mungkin ada briefing. Nah biasanya sore mereka akan ke Bali United Training Center untuk itu tadi ya, latihan taktikal, kebugaran dan lain-lain. Oke, Kang Arief mungkin boleh dibantu jawab kalau di zaman Anda itu kira-kira pemusatan latihan hari pertamanya seperti apa? Iya, lebih ke recovery ya, setuju apa yang dikatakan Bung Harfa, karena kan pemain juga habis menjalankan kompetisi yang sangat full, terkuras secara energi, lebih ke maintenance ya. Maintenance bagaimana para pemain bisa menjaga kondisi supaya tetap bugar, asupan makanan yang paling utama, dan tentunya tim bonding ya? Kebersamaan ya, yes, bonding, yang itu yang udah pasti, itu yang paling utama, dan kebanyakan sih para pemain lebih banyak bercerita ya, selain menjaga kondisi fisik. Dan saya melihat kondisi fisik para pemain juga terlihat tidak ada raut sedikit pun merasa capek, karena ini kaitannya juga dengan tim nasional ya. Pertandingan yang sangat krusial, pertandingan yang ditunggu-tunggu, karena kemenangan akan membuat jalan timnas kita ke babak selanjutnya akan lebih terbuka. Jadi lebih ke itu ya, kalau ya kembali lagi masalah maintenance saja, maintenance kebugaran, latihan juga intensitasnya juga tidak akan terlalu berat seperti awal masa persiapan. Kalau masa persiapan sekitar 1 atau 2 bulan, ya kalau tinggal 1 minggu lagi lebih ke maintenance saja. Oke, tapi ini kan kita masih punya waktu yang cukup lama ya, diberikan waktu yang cukup longgar untuk mempersiapkan diri. Artinya ini keuntungan untuk timnas Indonesia melawan China nantinya ya, Kang Arief? Iya, kalau berbicara masalah keuntungan ya sudah jelas ya, keuntungan ada di pihak kita. Kita bermain di kandang sendiri, walaupun di putaran pertama kita mengalami kekalahan. Tetapi kita harus ingat bahwa tim China juga yang pernah ikut Piala Dunia bukan tim yang hanya numpang lewat ya. Jadi kita tetap harus mewaspadai, dan satu lagi, keuntungan kita di depan publik sendiri dengan ribuan para supporter ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik, kita harus break dulu untuk azan maghrib. Bapak-bapak, kita akan segera kembali. Pemirsa, tetaplah di NTV Prime.